PJ Wali Kota Bekasi, Raden Ghani Muhammad mengapresiasi atas diselenggarakannya Grand Opening Toko Daging Nusantara ke-9 di Kranji, Bekasi pada Kamis 2 November 2023. Dengan dibukanya Toko Daging Nusantara di bawah naungan PT Suri Nusantara Jaya, semoga dapat menjangkau dan mempermudah masyarakat atas kebutuhan daging di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Pertama, kami menyambut gembira dengan dibukanya Toko Daging Nusantara ke-9 ini. Mudah-mudahan dengan eksisnya dari toko ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat di Kota Bekasi, ujar Ghani. Menurut dia, masyarakat mempunyai kesempatan untuk bisa merasakan mendapatkan bahan pangan, khususnya komoditas daging sapi berkualitas, dengan harga yang terjangkau. Ini juga memberikan ruang yang besar bagi UMKM untuk berkontribusi di toko ini. Saya berharap dan sangat bersyukur mengapresiasi kepada pendiri toko daging ini atas dibukanya Toko Daging Nusantara di Kota Bekasi, ungkap Ghani. Sementara itu, CEO PT Suri Nusantara Jaya, Diana Dewi mengatakan pengadaan jumlah daging di wilayah Bekasi ini akan menyesuaikan kebutuhan di wilayah Bekasi ini. Oleh karena pasokan daging yang besar tersebut terkait erat dengan inflasi komoditas bahan pangan. Kalau untuk jumlah kita akan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kami punya tujuan untuk menekan inflasi, sehingga nanti kita lihat dulu berapa kebutuhan di Kota Bekasi dan kita akan berusaha menyiapkannya, ungkap Diana yang juga selaku Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Lebih lanjut, Diana mengatakan bahwa salah satu fungsi Toko Daging Nusantara di Kota Kranji ini agar tidak terjadi kelangkaan di satu daerah. Kalau ada terjadi kelangkaan di satu daerah, pasti harga akan melonjak. Salah satunya, kita membuka toko daging di Kranji dipercepat untuk mengurangi kenaikan harga yang melambung. Kalau ada barangnya pasti tidak langka dan pastinya tidak terjadi kenaikan harga daging. Itu tujuannya, jelas Diana. Adanya kekhawatiran ancaman El Nino belakangan ini, Diana menjelaskan bahwa pihaknya menekan biaya produksi. Sekarang dolar naik, bahan baku pasti terjadi kenaikan. Kita tidak mengurangi kualitas, tapi kita harus menekan efisiensi. Ini yang dilakukan teman-teman, mudah-mudahan harga tidak bergejolak naik, walaupun kondisi anomalinya sudah kelihatan, tutur Diana. Selain itu, kata Diana, pihaknya juga bukan hanya menjual daging saja, tetapi beberapa turunannya termasuk olahan-olahan seperti sosis, burger, dan lainnya juga disediakan. Selain dari produk-produk teman-teman yang ada di tanah air ini, kami juga memproduksi khusus yang mereknya toko daging. Kita berusaha untuk memberikan kualitas yang baik dan harganya yang rasional, pungkasnya. Dengan dibukanya Toko Daging Nusantara ke-9 ini, mudah-mudahan dengan eksistensi dari toko ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat di Kota Bekasi. Masyarakat bisa menjadi mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan bahan pangan khususnya komoditas daging sapi yang berkualitas di toko ini dengan harga yang terjangkau. Juga ini memberikan ruang yang besar bagi UMKM untuk berkontribusi di toko ini. Hari ini kita hadir membuka Toko Daging Nusantara yang ke-9. Diharapkan toko daging ini bisa membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan seluruh produk-produk komoditas strategis yang diperlukan masyarakat di sekitar Kranji. Kita doakan toko ini semoga menjadi toko yang besar. Amin. Bertambah nggak hanya 9. Amin. Bisa menjadi contoh bagi seluruh toko retail yang ada di Indonesia. Barakallah. Saya rasa demikian. Saya kenal Budiana keluarga ini. Beliau salah satu pengusaha yang bisa dicontoh ya. Tidak hanya untuk bisnis, tetapi membangun ekonomi kerakyatan, membangun ekosistem. Jadi yang beliau bangun contohnya misalnya tadi ada peternakan ayam dari masyarakat kecil, disimpan, kemudian breeding, dipilih yang baik, di-offtake. Itu cara membantu pengusaha-pengusaha ya, untuk membantu UKM-UKM yang ada di daerah. Jadi kurasinya yang diperlukan.
jumlah, kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena apa? Tadi waktu saya memberikan sambutan, saya sampaikan bahwa kami memang punya tujuan untuk menekan inflasi. Sehingga nanti kita lihat dulu berapa sih kebutuhan yang di Bekasi. Kita akan berusaha untuk menyiapkan itu. Dan salah satu fungsi dari toko daging Nusantara ada di Kranji ini, itu agar tidak terjadi kelangkaan di satu daerah. Kalau terjadi kelangkaan di satu daerah, pasti harga akan melonjak. Nah, ini yang kita jaga. Ya, salah satunya kita buka toko daging Kranji ini dipercepat juga untuk mengurangi tadi kenaikan harga yang melambung. Jadi kalau ada barangnya pasti tidak langka dan pasti harganya tidak akan terjadi kenaikan. Itu tujuannya. Ya, kita harus berusaha untuk menekan biaya produksi tentunya, karena kan sekarang dolar naik ya, bahan baku pasti terjadi kenaikan. Kita tidak mengurangi kualitas, tetapi kita harus menekan efisiensi. Nah, ini yang kita lakukan dan teman-teman lakukan. Mudah-mudahan harga tidak bergejolak naik walaupun kondisi anomalinya sudah kelihatan. Kita memang di sini bukan menjual hanya daging saja, tetapi beberapa turunannya, termasuk olahan-olahan seperti sosis, kemudian burger dan lain-lain. Selain dari produk-produk teman-teman yang ada di tanah air ini, kami juga memproduksi khusus yang mereknya toko daging. Nah, kita berusaha untuk memberikan kualitas yang baik dan harganya yang rasional. Harapan saya tentunya dengan kehadirannya toko daging ini, bagaimana di saat daging itu langka, biasanya lebaran gitu ya Bu ya, harga melambung tinggi, tentunya Budiana ini bisa menekan harga tetap normal. Dan saya kira ini sudah terbukti. Budiana ini banyak sekali mencari solusi ya, khususnya ini yang di Jati Sampurna, masih di Bekasi. Ketika harga melonjak, perusahaan daging Nusantara ini bisa menekan harga dan harga tetap normal.